ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Abdullah qadarullah bila ada uzur, sehingga di sini ana hanya menggantikan beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada majelis ini manfaat dan faidah yang insyaallah bermanfaat buat kita semua. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini menggerakkan hati-hati kita, hati-hati antum semua untuk datang ke majelis ilmu. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan dalam kitab Mandumah Qawaid al-Fiqhiyah, "I'lam hudida anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau, inna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Sesungguhnya kenikmatan pemberian yang paling afdal, paling mulia, ilmu yang membersihkan keraguan dari engkau dan membersihkan kotoran dari engkau. Kotoran-kotoran hati, kotoran syubhat, kotoran bid'ah, kotoran-kotoran kerancuan-kerancuan di dalam agama. Itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana diriwayatkan oleh Mu'awiyah di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia akan difahamkan terhadap agama. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathu ilman. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memintai tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahlah aku akan ilmu. Ini menunjukkan keagungan ilmu. Akan tapi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dengar setiap hari, itu tidak akan bermanfaat buat kita semua. Tidak akan memberikan manfaat yang banyak kecuali kita mengakukan ilmu tersebut. Kecuali kita mengakukan ilmu tersebut. Di antara mengakukan ilmu adalah kita membersihkan tempat di mana ilmu itu berada. Ilmu berada di dalam hati seseorang. Tempat ilmu adalah hati seseorang. Jika seseorang ingin mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari, maka ia harus membersihkan hatinya. Sahal bin Abdullah mengatakan, haramun ala qalbin ay yadkhulahan nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram bagi hati dimasuki cahaya ilmu, dan di dalam hati tersebut ada hal-hal kotoran-kotoran yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kotoran hati banyak sekali. Hasad, dengki, riya, benci dengan sesama muslim, iri hati dengan sesama muslim. Ini adalah kotoran-kotoran hati. Perlu diperhatikan
Ketika kita menuntut ilmu supaya ilmu bermanfaat buat kita, maka hendaklah kita membersihkan hati kita. Ikhwafillah, ketika kita memakai baju kotor, kita akan malu jika ada orang melihat kita. Begitu juga ketika kita memiliki hati kotor, hendaklah kita malu Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Karena Allah tidak melihat badan kita, enggak melihat baju kita. Allah melihat isi hati kita. Jika pakaian kotor kita pakai pakaian kotor di hadapan manusia, kita malu, bagaimana dengan hati kita yang penuh dengan kotoran? Maka hendaklah kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wal amwalikum. Allah tidak melihat ke rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat ke hati-hati kalian, melihat amal-amal kalian. Maka seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hatinya setiap hari. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang muslim lebih butuh membersihkan hatinya daripada membersihkan pakaiannya setiap hari. Hal ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW, salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada Nabi Muhammad SAW, karena kejernihan dan baiknya hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha nadhara fi qulubil ibadi. Allah melihat di hati-hati hamba-hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi, sebaik-baik hati seorang hamba. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah memilihnya wa bata'athahu bi risalatihi, dan Allah mengutusnya dengan risalahnya. Kemudian summa nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati-hati para hamba-hambanya setelah melihat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapatkan hati-hati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan, annal 'abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbi wa himmatihi la bi badani. Seseorang hamba yang menempuh tahapan-tahapan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu hanya dengan hati dan tekadnya, bukan dengan badannya. Maka seseorang yang dia salatnya banyak, kemudian puasanya banyak, akan tapi hatinya dipenuhi dengan rasa kedengkian, ujub, riya, apa yang dia lakukan dohirnya itu tidak bermanfaat nanti di akhir kiamat. Yang bermanfaat nanti di hari kiamat adalah hati yang bersih, qalbun salim, hati yang bersih. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari segala syubhat, bersih dari segala noda, bersih dari segala dosa. Berapa banyak dosa-dosa yang menumpuk dalam hati kita tapi kita belum bertobat terhadap dosa-dosa tersebut. Sehingga kita susah untuk membaca Al-Quran, susah mentadabburi Al-Quran. Kapan terakhir kita menangis dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari? Kapan kita menangis dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Jika kita susah untuk menangis ketika mentadabburi Al-Quranul Karim, apalagi susah untuk membaca Al-Quranul Karim, tanda pada hati tersebut ada kotoran. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan,
idza tahuratil qulub ma syabi'at min qiraatil Qur'an. Jika hati bersih, maka dia tidak akan kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Seseorang yang hatinya bersih, dia akan terus menginginkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi pengagungan terhadap ilmu adalah memperhatikan wadah daripada ilmu tersebut. Wadah ilmu adalah hati. Bukan hanya dihafal saja. Banyak orang yang menghafal ilmu tapi hatinya kosong. Banyak orang maklumat agamanya, banyak sekali maklumatnya, pengetahuan tentang agama, tapi hatinya kosong. Karena tidak memperhatikan kesucian hati tersebut. Kesucian hati adalah keselamatan kita nanti di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Membersihkan hati butuh perjuangan. Tidak sehari, 2 hari, 3 hari. Perjuangan bertahun-tahun untuk membersihkan hati kita. Ria, sum'ah, hasad, dengki, merasa tinggi dari yang lain. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang perlu kita bersihkan. Kemudian yang kedua adalah niat. Seseorang yang datang belajar agama, mempelajari ilmu, dia harus memperhatikan niatnya. Maka hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Niat adalah perkara yang sangat penting, yang banyak sekali di antara kita tidak peduli tentang masalah niat tersebut. Para salaf mengatakan, kam min amalin saghirin tu'adzibuhun niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil akan tapi membuat besar, membuat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat. Berapa banyak amalan yang besar akan tapi nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat. Orang yang umroh kemudian dipamerkan di medsos misalnya, kemudian sum'ah sana sini, saya sudah umroh 5 kali, 6 kali, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Sedangkan orang yang sholat 2 rakaat di rumah dan ikhlas, berusaha ikhlas, itu lebih baik daripada orang yang umrah tapi dia sum'ah, memamerkan ibadahnya di depan. Niat memiliki asar, memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Syekh Said Al-Qahtani, beliau pengarang kitab Hisnul Muslim yang ada di Hisnul Muslim, kitabnya kecil, warnanya merah, kalau di rak di sini di masjid. Itu kitab ditulis oleh Syekh Said Al-Qahtani ketika beliau masih di zaman Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Said Al-Qahtani dikenal oleh orang yang berusaha menyembunyikan amal-amalannya, berusaha ikhlas dalam setiap amalannya, tidak mau menampakkan diri di hadapan manusia. Ketika menuliskan kitab Hisnul Muslim, ia berkata kepada Syekh bin Baz rahimahullah, meminta pendapat, bagaimana kalau saya tidak menuliskan nama saya di kitab tersebut? Karena beliau ingin ikhlas. Ingin ikhlas. Maka Syekh bin Baz mengatakan, ya ibni, wahai anakku, mungkin lebih mudah dari Syekh bin Baz, manusia tidak menerima kitab yang ditulis oleh orang yang dikenal. Maka dari perkataan Syekh bin Baz tadi, Syekh Al-Qahtani menuliskan namanya di dalam kitab tersebut, kitab Hisnul Muslim. Dan kitab Hisnul Muslim sampai sekarang tersebar di seluruh dunia, diterjemahkan dalam 32 bahasa. Masya Allah, ikhlas. Imam Malik rahimahullah, beliau menuliskan kitab Muwatta. Di zamannya banyak sekali kitab Muwatta. Ketika ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau nulis kitab Muwatta? Banyak sekali Muwatta di zaman ini.
Maka Imam Malik mengatakan maka lillahi yabqa. Apa yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ia akan yabqa, akan tetap. Maka kitab Muwatta sampai sekarang masih dipakai dan masih tersebar di mana-mana. Lihat bagaimana asar keikhlasan seorang hamba di dalam amalannya. Dan seseorang untuk berniat ikhlas itu membutuhkan usaha yang lebih keras. Untuk ikhlas itu susah sekali. Maka tidak ada orang dari kalangan salaf menjamin dirinya ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'aladtu syai'an ashadda min niyati." Saya tidak ada yang lebih sulit hal yang saya perbaiki, saya sembuhkan daripada niatku. Bahkan di kalangan mereka mengatakan ketika membacakan hadis dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di tengah-tengah hadis niatnya berubah. Kemudian berubah lagi. Sehingga ia mengatakan dalam satu hadis niatnya pun banyak sekali. Berubah-berubah. Ini bagi orang-orang yang mereka peduli dengan keikhlasan. Kalau orang yang peduli dengan keikhlasan, dia akan merasakan hal tersebut. Adapun kebanyakan dari kita mungkin tidak merasakan hal tersebut karena kita kurang peduli dengan keikhlasan. Merasa sudah ikhlas. Tetapi begitulah para salaf. Mereka berusaha bagaimana mengikhlaskan setiap amalan yang ia kerjakan. Dan tanda seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah dia mengamalkan setiap apa yang ia kerjakan. Orang yang ikhlas, seorang yang tanda orang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah ia berusaha mengamalkan apa yang ia kerjakan. Ketika ada pelajaran tentang fadilah zikir pagi, dia mengamalkan. Ketika ada fadilah zikir sore, dia mengamalkan. Kalau orang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mengamalkan apa yang dia kerjakan. Dan orang yang tidak mengamalkan yang apa yang dikerjakan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam mandumahnya, ia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ia mengatakan dalam mandumahnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang dia mengerjakan, dia mengetahui ilmu, akan tapi dia tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Syekh Utsaimin rahimahullah mengomentari bait ini, beliau mengatakan orang yang tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan itu menandakan niatnya salah dalam belajar. Niatnya salah dalam mengikuti kajian. Niatnya dalam mengikuti kajian. Maka ayolah ikhwah, kita harus memperhatikan niat kita dalam setiap amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi adalah bentuk dari menanggung ilmu, membersihkan hati. Ini penting sekali. Membersihkan hati ini penting sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, fa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Di dalam hati ada kerat daging. Jika bagus, maka jasanya akan bagus. Artinya amalannya akan bagus. Amalannya akan bagus. Jika hatinya buruk, maka amalnya juga akan buruk. Maka amalnya juga akan buruk. Dan buruknya hati itu akan kelihatan dari lisannya. Ketika dia mengucapkan, ketika dia berbicara dengan kawannya, itu akan kelihatan dari buruknya. Kemudian yang kedua adalah niat.
Yang pertama adalah membersihkan hati karena dia adalah wadah ilmu. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian yang ketiga adalah al-jid, al-himmah. Harus mempunyai kesungguhan, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat engkau. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada ilmu tersebut. Ilmu adalah hal yang paling bermanfaat bagi seorang. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastata'imuni ut'imkum. Setiap kalian itu lapar, kecuali orang yang saya beri makan kepadanya. Maka mintalah makan kepada saya, maka saya akan memberikan makan kepada kalian. Al-Syeikh Shalih Al-Utsaimin mengomentari hadis ini. Kelaparan yang sesungguhnya bagi seorang hamba adalah lapar terhadap ilmu. Orang ketika melihat masalah lapar, yang dia bayangkan dalam kepala adalah lapar perutnya. Yang dibayangkan perutnya. Dia tidak tahu bahwa hati itu juga butuh makan. Hati itu juga butuh makan. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu tanpa kesungguhan. Dulu para salaf, mereka hanya untuk menuntut ilmu, mereka dari negeri ke negeri yang lain, mereka rela melakukan perjalanan jauhnya. Waktu itu tidak ada namanya pesawat, tidak ada namanya kereta, tidak ada namanya pesawat terbang dan lain sebagainya. Dikisahkan Baqi bin Makhlad, murid dari Imam Ahmad rahimahullah. Ia datang dari negeri Al-Andalus. Al-Andalus sekarang Spanyol. Datang dari negeri Al-Andalus ke Baghdad, di mana Imam Ahmad rahimahullah tinggal di negeri Baghdad. Waktu itu di negeri Baghdad sedang terjadi namanya fitnah khalqul Quran. Terjadi namanya fitnah khalqul Quran. Artinya pendapat pemerintah waktu itu memaksakan semua orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad rahimahullah pada waktu itu dilarang untuk mengajarkan hadis di masjid-masjid. Dilarang untuk mengajarkan ilmu di halaqah-halaqah. Sehingga disuruh menetap di rumahnya, tidak boleh keluar sama sekali. Datanglah Baqi bin Makhlad dari negeri Al-Andalus ke Irak. Dalam kondisi suasana negeri Irak seperti itu. Ia datang kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, saya ingin mengambil hadis dari engkau. Maka Imam Ahmad mengatakan, sekarang kondisinya saya tidak boleh memberikan hadis, tidak boleh mengajarkan di halaqah Quran, halaqah hadis, tidak boleh mengajarkan ilmu. Maka Baqi bin Makhlad mengatakan, saya ingin mengambil hadis untuk diri saya sendiri. Maka Imam Ahmad mengatakan dengan syarat. Baqi bin Makhlad mengatakan, baik, syaratnya apa? Maka Imam Ahmad mengatakan, syaratnya antum tidak mengadakan majelis ilmu. Karena kalau antum mengadakan majelis ilmu, orang-orang akan tahu bahwa Imam Ahmad sedang menyebarkan hadis melalui Baqi bin Makhlad. Maka bin Makhlad mengatakan, baik, saya penuhi syarat kau. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullah memberikan isyarat pemerintah kepada Baqi bin Makhlad untuk datang setiap hari ke rumahnya Imam Ahmad dengan berpakaian seperti orang miskin. Supaya apa? Supaya dikira orang yang minta-minta dengan berpakaian orang miskin. Dan Imam Ahmad akan memberikan dia roti setiap hari. Maka Baqi bin Makhlad menyanggupi apa yang Imam Ahmad rahimahullah syaratkan tadi, perintahkan tadi. Akhirnya Baqi bin Makhlad setiap hari datang, mengambil satu hadis, kemudian diberi roti oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sampai bertahun-tahun kemudian wafatlah khalifah yang sebelumnya melarang Imam Ahmad untuk menceritakan hadis. Kemudian berganti khalifah lain, khalifah Mutawakkil, dan Imam Ahmad mulai mengajarkan hadis di masjid-masjid kembali. Sehingga ketika mengajarkan hadis-hadis kepada para murid di masjid, di sana ada Baqi bin Makhlad.
Kemudian bagi bin Makhlad menceritakan Imam Ahmad memanggil bagi bin Makhlad di dekatnya. Di dekat Imam Ahmad mengajar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Hadza shadiqun fi talabi." Ini jujur dalam menuntut ilmu. Jujur dalam menuntut ilmu. Dalam kondisi seperti itu, ia masih sempat-sempatnya datang ke Imam Ahmad setiap hari dengan pakaian yang mirip orang miskin hanya untuk mencari hadis Nabi SAW. Sedangkan di zaman kita, ilmu mudah sekali kita capai. Majelis setiap hari diadakan, alhamdulillah. Di masjid sini alhamdulillah, majelis ilmu diadakan setiap hari. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Tapi sering di antara kita kesusahan untuk datang mencari ilmu. Atau mencari ilmu kadang begitu sampai ke rumah hilang apa yang sudah kita dengar. Kalau hafal pun kadang tidak diamalkan. Ini kondisi antara zaman dulu dan zaman sekarang berbeda jauh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ilmu diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Al-Qur'an dan Sunnah cukup tidak? Tidak cukup. Sesuai dengan pemahaman para salaf. Al-Qur'anul Karim itu adalah afdalul ilm, ilmu yang paling utama yang harus kita cari. Dan ilmu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita mempelajari tafsir-tafsirnya, mempelajari bahasa Arab yang bisa kita dengannya mentadabbur Al-Qur'anul Karim. Wallahi demi Allah, jika antum ketika membaca Al-Qur'an, antum bisa mentadabburi isi Al-Qur'an, dengan antum memahami bahasa Arab dan mentadabburi isi Al-Qur'an, ini adalah kenikmatan yang tidak ada tandingan di dunia ini. Seluruh kenikmatan dunia, semua kita hiburan-hiburan, antum membaca Al-Qur'an dan antum bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Berapa banyak dari kita yang belajar bertahun-tahun tapi susah untuk mempelajari Al-Quran, susah mentadabburi Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha bagaimana membaca Al-Quranul Karim, kemudian menghafalnya, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian selain Al-Quran adalah mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beberapa syarah-syarahnya dari para asatidzah. 4 hal bagaimana kita mengagungkan ilmu itu. Mengagungkan ilmu syar'i, kita harus masukkan 4 hal. Yang pertama adalah hati. Kemudian yang kedua adalah niat. Kemudian adalah yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ia mempelajari Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang dengan ilmu tersebut seseorang akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dimudahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam jalan jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang ia menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Kenapa seperti itu? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib,
mana yang harus ditinggalkan, kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengannya ke dalam jannah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu adalah afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah daripada setelah ibadah wajib. Kenapa? Karena ilmu itu sebelum ibadah-ibadah yang ada. Orang mau zakat, mau sholat, mau baca Quran, itu membutuhkan ilmu. Kemudian ilmu manfaatnya lebih besar, lebih banyak daripada sholat sunnah biasa. Dan sesuatu yang ilmu manfaatnya lebih banyak, itu lebih afdal, lebih mulia dari manfaatnya yang sedikit. Orang sholat manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang yang dia memiliki ilmu, manfaatnya lebih banyak. Untuk bermanfaat bagi orang lain, ketika kita mendapat ilmu, maka kita telah mengajarkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat. Beriman kemudian beramal. Beriman kemudian beramal. Orang beriman dan beramal membutuhkan ilmu sebelumnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari-nya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal almi. Bab ilmu sebelum berkata dan mengerjakan. Dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Berilmu dulu, la ilaha annahu la ilaha illallah. Kemudian wa amilus solihat. Kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, wa tawasaw bil haqq. Kemudian mendakwahkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita sudah tahu bahwa wanita keluar dalam keadaan tidak memakai, dalam keadaan auratnya masih terbuka, sedangkan kita mendapati itu dilakukan oleh saudari kita atau anak-anak perempuan kita, kita membiarkan. Berarti kita tidak mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, wa tawasaw bis sabr. Dan berwasiat untuk bersabar terhadap mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu. Kita harus bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita di zaman yang fitnah di mana-mana terjadi. Subhat-subhat terus terbarui. Pemikiran-pemikiran terus ada terus. Bid'ah akan terus muncul. Pemikiran-pemikiran dulu akan terus muncul. Dan tidak bisa menyelamatkan dari pemikiran tersebut kecuali ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan hal yang demikian. Maka kedatangan antum di sini itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan oleh siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Dan bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kita mengamalkan tiap ilmu yang diberikan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidaklah saya mengetahui sunnah dari Rasulullah SAW kecuali saya mengamalkan. Setiap pelajaran-pelajaran baru yang kita ketahui, kita amalkan walaupun sekali. Karena itu akan menjadi hujjah antum nanti di hari kiamat. Kenapa antum tidak mengamalkan terhadap ilmu yang telah antum kerjakan? Setiap kita menambah ilmu, setiap kita menambah pengetahuan kita tentang agama, maka hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin berat.
bukan perkara yang remeh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta tus'ala an arba. Kaki seseorang hamba tidak akan tergelincir nanti di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an ilmihi fima ya, tentang ilmu yang dia dapatkan. Apakah dia sudah mengamalkan atau tidak? Berapa banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam kajian-kajian, namun kita tidak peduli terhadap ilmu. Justru kita melanggarnya. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi riba, kita masih jatuh ke dalam kredit riba. Ada perintah untuk tidak mencaci saudaranya, kita mencaci saudaranya. Ada perintah untuk tidak menggunjing saudara, kita menggunjing saudara. Ada perintah untuk tidak mencuri. Ada perintah untuk menundukkan pandangan, kita masih melanggar. Berapa banyak kita di media sosial, di jalan, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita laksanakan, dan berapa banyak ilmu yang sudah kita dapat dan kita tidak melaksanakannya. Menuntut ilmu yang asy-syar'i, seluruh ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang fadilahnya, itu semua berkaitan dengan ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu syar'i itu lebih susah daripada menuntut ilmu umum. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu syar'i, dia tidak hanya dituntut untuk cerdas saja, untuk menghafal, tidak. Seorang yang menuntut ilmu syar'i, dia dituntut untuk membersihkan hatinya dari kemaksiatan, membersihkan hatinya dari noda-noda, sehingga selain dia harus menghafal, dia harus membersihkan hatinya. Kalau ilmu umum hanya EQ saja, tapi kalau ilmu syar'i tidak. Maka tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu maghfirati hatta al-hitan fil bahr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penuntut ilmu akan dimintai ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai ampunan seluruh yang ada di bumi, bahkan sampai ikan yang ada di lautan. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau di umur belasan tahun matanya sudah tidak bisa melihat. Sampai bibinya mengatakan, kasihan Syekh bin Baz, kasihan, nanti ketika dewasa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab ilmu syar'i, Syekh bin Baz ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh bin Baz mengatakan, kalau bukan karena ilmu syar'i maka saya tidak bisa mencapai kedudukan ini. Ilmunya sampai sekarang tersebar di mana-mana. Kelas azan Ustaz? Azan? Lam. Berapa banyak hamba sahaya yang ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu syar'i. Syekh Saleh As-Suhaimi sekarang mufti Madinah. Beliau tidak bisa melihat. Sampai sekarang beliau masih hidup. Akan tapi dengan ilmu syar'i Allah Subhanahu wa taala tinggikan ini.
Maka jika kita mengetahui bagaimana kedudukan ilmu syar'i, seharusnya kita bersungguh-sungguh dan mencatat apa yang kita dengarkan. Mencatat apa yang kita dengarkan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Banyak kita sering setiap hari datang di majelis ilmu, tapi kita jarang menulis. Sehingga begitu keluar lupa. Kita tersibukkan dengan anak, kemudian tersibukkan dengan istri, tersibukkan dengan pekerjaan. Karena ilmu ini akan bermanfaat buat antum dan keluarga antum. Bermanfaat buat antum nanti di akhirat kelak. Dan jika antum telah mendengar ilmu, kemudian antum melupakan dan tidak mengamalkannya, maka antum harus siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang sudah kita pelajari semua. Aku lu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.